kita akan belajar tentang Ishak. Ya. Tidak ada seorang pun yang asing tentang Ishak dalam hidup kita, anak perjanjian itu. Tapi saya akan mulai membaca satu ayat ini, Yohanes 1 ayat yang ke-13. Yohanes 1 ayat yang ke-13. Ya, semuanya lihat Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan Yohanes bukan Lukas, melainkan dari Tuhan. Saya akan baca terjemahan yang lain, ya. Mereka lahir bukan dari darah atau keinginan daging atau dari keinginan laki-laki, melainkan dari Tuhan. Tunggu, oke. Terjemahan lama. Yang kejadiannya bukan dari darah dan bukan dari tabiat tubuh dan bukan dari kehendak seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Oh, sebentar. Terjemahan yang berikut. Yang dilahirkan bukan dari manusia, sebab hidup baru dari Tuhan asalnya. Mereka yang telah dilahirkan bukan dari darah dan bukan dari keinginan daging, bahkan bukan dari keinginan seorang pria, melainkan dari Tuhan. Ya. Kelahiran mereka bukan dari darah, bukan dari keinginan daging, dan bukan dari keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Terjemahan yang terakhir, kelahiran mereka bukan melalui darah keturunan atau kehendak manusia atau kemauan seorang lelaki, tetapi karena perbuatan Tuhan. Saudara, pertama kali saya baca ayat ini sulit saya mengerti. Ya, terjemahan The Passion nanti saya akan baca. Mana ada manusia lahir bukan dari darah daging, bukan pula secara jasmani, ya. Ya, karena kita melihat ini pasti tentang Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus begitu kelahirannya. Apalagi kita masih dalam suasana Natal, ya. Jelas kalau Tuhan Yesus bukan karena dari darah daging, bukan karena keinginan Yusuf, betul tidak? Bukan karena secara jasmani oleh keinginan laki-laki. Tapi dari semua terjemahan kita melihat orang-orang, mereka. Nah, kalau disebut orang-orang dalam nilai jamak, rulers, berarti bukan cuma Tuhan Yesus dong. Berarti ada orang-orang yang lain yang kelahirannya bukan karena hawa nafsu, bukan karena keinginan seorang laki-laki, bukan, tapi langsung dari Tuhan. Nah, jawabannya sangat mengagetkan saya. Ternyata sebelum Yohanes 1:13 Tuhan tunjukkan kepada saya untuk mencari jawaban. Jadi ini siapa? Kalau disebut dia yang diperanakkan, atau dia atau orang, bukan orang-orang. Dan saudara lagi saya lihat semua terjemahnya. Nah, tadi The Passion, he. Nah, itu agak beda. Karena dari semua terjemahan yang ada, they, ya, bukan dia, tapi mereka. Nah, siapa ini? Saya nggak ketemu jawabannya sampai pada suatu hari. Nah, ini terjemahan bahasa Inggrisnya, Net Bible, children who were, ya, semuanya jamak, ya, bukan tunggal. Terima kasih. Nah, sampai suatu saat, saudara, saya kenal satu keluarga
yang sudah punya anak 2. Nah, keluarga ini tiba-tiba anak yang kedua pun sudah besar, 11-belasan tahun. Tiba-tiba Tuhan beri anak ketiga yang mereka tidak harapkan ada, karena buat mereka sudah cukup, apalagi anak kedua mereka sudah umur belasan. Ya memang belum sampai 15-16 belum. Tiba-tiba lahir anak ketiga, mereka senang sekali. Nah, dalam pertumbuhan anak ketiga ini luar biasa. Secara rohani anak ketiga ini sangat hebat, bisa begitu dekat dengan Tuhan. Secara jenius, anak ketiga ini pintar betul. Secara fisik beda dengan 2 kakaknya, beda. Sampai mama papanya itu heran, ini anak luar biasa. Mungkin saudara pernah menemukan atau kenal ada keluarga yang punya kasus seperti ini. Nah, dari kasus keluarga yang pertama ini saudara, terus Tuhan bawa saya ketemu cukup banyak keluarga, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, hampir semua keluarga yang sudah punya anak 2 atau punya anak 3 atau punya anak 1, tapi mereka tidak berharap dapat anak lagi, nggak kepikir, ingin juga tidak, berharap juga tidak. Tiba-tiba Tuhan berikan bonus, istilahnya begitu. Nah, tolong ya, lagi sekali yang ngikuti ini, kalau ada saudara boleh tulis ya di chattingnya untuk kita buktikan. Karena kalau kita bisa membuktikan fakta ini, maka belajar tentang Ishak itu jadi lebih mudah. Nah, sejak keluarga pertama yang saya temui dengan 2 anak yang sudah lahir duluan, dan keluarga ini nggak berharap ada anak lagi, akhirnya sekian puluh keluarga, nggak cuma 5-8 keluarga, belasan, bahkan dari waktu ke waktu saya keliling puluhan keluarga yang tidak berharap punya anak lagi, dan Tuhan berikan anak di luar keinginan mereka. Maka itu tadi ada kalimat di Yohanes 1:13 yang bukan karena hawa nafsu, bukan karena keinginan laki-laki, bukan keinginan papanya, tapi yang dari Tuhan. Saudara, puluhan keluarga yang saya temui, ternyata anak-anak yang dilahirkan dengan proses yang unik ini, ternyata anak-anak itu luar biasa. Secara fisik, secara rohani, secara intelektual, mereka itu beda. Nah, setelah sekian banyak saya temui ada anak-anak seperti itu, maka saya baru melihat ayat 13 Yohanes pasal 1 ini. Mereka yang dilahirkan bukan karena hawa nafsu, bukan karena keinginan seorang laki-laki atau keinginan seorang ayah, tapi yang lahir karena Tuhan. Ternyata itu anak-anak yang hebat. Nah, maka itu buktikan. Apalagi ada yang komen, sudah pakai spiral, sudah pakai KB, tapi ada yang Tuhan berikan. Nah, saudara, ternyata anak-anak itu spesial, khusus. Nah, ini yang luar biasa. Nah, seperti itulah Ishak. Betul? Coba kita lihat Kejadian 17 ayat 17. Bagaimana pengakuan Abraham, ayahnya Ishak ini? Ya, Kejadian 17 ayat 17. Kita melihat Abraham pun gak berharap
Apalagi Abraham nggak pernah minta kok. Tuhan yang berjanji. Betul tidak? Ya, Kejadian 17-an ayat 17, bukan Kejadian 11. Ya. Nah, tolong ya, sambil saudara mendengar ini, ingat-ingat mungkin saudara, teman, keluarga ada yang punya kasus yang baru saya bicarakan ini. Coba saudara ingat-ingat. Anak-anak itu luar biasa. Ya. Oke. Betul ya, Ko Filipus, lihat itu. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Lucu ini. Serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jelas nggak? Jadi Abraham itu nggak berharap, mana bisa. Tapi terbukti janji Tuhan tetap tergenapi dan Ishak itu lahir. Saudara, dari Yohanes 1 ayat 13 dan Kejadian 17 ayat 17, maka kita sadar itulah kedaulatan Tuhan. Ya, saya ulangi, itulah kedaulatan Tuhan, bahwa kalau Tuhan mau, apapun yang Dia buat pasti terjadi. Oke? Nah, kita lihat waktu Maria juga. Kenapa ada Lukas 1 ayat 38? Setelah Maria dengar penjelasan dari Gabriel, bagaimana dia mendengar pernyataan Tuhan dan dia siap. Begini kalimatnya, jadilah padaku seperti yang Tuhan katakan, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi Maria itu nggak berpikir akan mengandung. Dari Amsterdam, Janako, puji Tuhan bisa gabung ya, dari banyak tempat. Nah, coba saudara lihat Lukas, ya nggak usah dibaca ya, Lukas 1:38. Maria sadar, dia dari mana bisa punya anak, dia belum menikah, tapi Tuhan yang mau. Maka lahirlah Tuhan Yesus. Dan lihat, dia jadi juru selamat dunia. Maka itu keluarga-keluarga ya, mungkin yang sedang gabung dengan kita saat ini, atau saudara punya teman, punya kenalan yang keluarga itu nggak memikirkan, bahkan berharap juga tidak, tiba-tiba Tuhan kasih anak itu. Nah, Tuhan mau anak itu luar biasa, hebat sekali. Nah, jadi kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Jelas ya untuk hal ini. Nah, itulah Ishak, seorang yang dilahirkan bukan karena hawa nafsu, bukan karena keinginan seorang laki-laki, tapi Tuhan. Nah, untuk ini saudara, anak-anak muda, engkau yang mau menikah, kenapa Alkitab mengatakan begitu tegas tentang pernikahan itu? Bahkan ada beberapa anak yang waktu dalam kandungan ingin digugurkan, tapi kalau Tuhan mau, Tuhan lindungi, setan memang gak suka, maka anak itu anak hebat juga. Masih ingat Daud? Anak yang gak diharapkan oleh orang tuanya, tapi Tuhan yang mau, dan Daud jadi anak yang hebat. Nah saudara, begitulah Tuhan dengan kita masing-masing. Maka itu Tuhan benci pengguguran kandungan, di samping itu pembunuhan, tapi memang setan tidak suka. Dalam Alkitab ada dua contoh bagaimana roh aborsi itu masih merajalela di dunia sampai hari ini.
Roh pembunuhan bayi-bayi itulah roh aborsi. Yang pertama tercatat dalam zaman Musa. Bagaimana waktunya untuk Musa dilahirkan. Tiba-tiba setan bisa merasuk Firaun untuk buat undang-undang negara. Catat loh, undang-undang negara. Apa undang-undang negara yang diberlakukan oleh Firaun pada waktunya, waktu Tuhan Musa dilahirkan? Undang-undangnya adalah bunuh semua anak laki-laki dari keluarga Ibrani. Sampai Firaun meminta bidan-bidan yang menolong melahirkan bayi-bayi Ibrani. Begitu lahir laki langsung cekek mati. Tapi ada 2 bidan. Saya lupa satu namanya, satunya Puah, satunya siapa itu. Kalau saudara baca Keluaran pasal 1, bidan-bidan ini takut akan Tuhan. Dengan perlindungan Tuhan mereka menolak membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan. Nah, dari situ kita melihat saudara, bagaimana setan ingin membunuh Musa secara acak, ya, pakai hukum negara. Wih, itu luar biasa. Yang kedua, waktu Tuhan Yesus lahir, setan kembali merasuki penguasa, yaitu Herodes, untuk membunuh bayi laki-laki 2 tahun ke bawah. Tolong dicatat, roh itu masih berlaku sampai hari ini. Apa yang pernah setan kerjakan lewat Firaun, dan apa yang setan pernah kerjakan lewat Herodes, roh itu masih ada sampai hari ini. Maka itu saudara, begitu kita mendengar ada ibu hamil ingin gugurkan anaknya, ayo langsung datangi, selamatkan anak itu. Katakan kepada mereka, kami mau ambil anak ini, kami akan biayai dari periksa kandungan sampai melahirkan. Oh, Tuhan luar biasa. Maka itu diantara anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya, ya, maaf saya nggak bisa sebut namanya karena itu masalah pribadi. Tidak sedikit anak-anak yang hebat yang Tuhan percayakan kepada saya sampai hari ini. Ada yang hasil perkosaan, bayangkan. Ada yang mau digugurkan, nggak sedikit saudara. Maka itu Tuhan itu luar biasa. Jadi roh aborsi itu memang roh jahat yang sudah bekerja sejak zaman Firaun, zaman Musa dulu sampai hari ini. Bahkan dalam kesaksian-kesaksian anak-anak cacat yang dilahirkan cacat karena mau diaborsi, sekarang mereka jadi orang-orang hebat, bukan? Dan itu luar biasa. Ini faktanya. Bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya untuk anak-anak itu. Maka itu saudara, selamatkan bayi-bayi itu. Kita akan ambil mereka, kita akan selamatkan mereka. Nah, istilah kitab Keluaran, ayo semua kita jadi putri Firaun. Betul enggak? Nah, putri Firaun itu luar biasa. Dia berani melawan peraturan yang dibuat oleh ayahnya. Dia tahu ini anak Ibrani, bayi laki-laki ini dari suku Ibrani yang menjadi kebencian bapaknya. Tapi nggak tahu dengan cara bagaimana putri Firaun bisa menyelamatkan Musa. Bayangkan masa itu. Betul, ini komen dari Den Haag. Jadi iblis itu mau memusnahkan generasi penerus. Betul, yaitu generasi penerus pekerjaan Tuhan. Betul, ya. Maka itu saudara, ayo kita jadi putri-putri Firaun yang menyelamatkan banyak bayi-bayi orang-orang hebat itu. Ya,
Komen lagi di Facebook, mendekati akhir zaman, pengguguran kandungan semakin menggila karena pergaulan bebas. Tuhan ampuni kami, lindungi generasi bangsa ini. Amin. Rupanya setan tahu, ini komen yang lain. Ya, rupanya setan tahu rahasia dahsyat ini, sehingga roh aborsi bekerja luar biasa. Puji Tuhan, lewat pengajaran dari ini kita boleh mengerti kebenaran ini. Betul. Ayo saudara, kita selamatkan. Luar biasa karunia Tuhan dalam hidup kita manusia ini. Ingat saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa buat anak. Tidak. Semua itu datang dari Tuhan, ya. Maka itu selamatkan bayi-bayi. Di mana kita pergi dan mendengar berita tentang itu, kita menyelamatkan. Nah saudara, itu dimulai dari sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya. Nah anehnya putri Firaun itu kan gak dekat dengan Tuhan, tapi hatinya itu, karena putri Firaun pasti nggak percaya Tuhan Israel masa itu, tapi Tuhan tahu hatinya. Maka itu pas, lihat ya cara kerja Tuhan, pas. Dia turun ke sungai Nil untuk mandi. Nah ini loh cara Tuhan. Keranjang yang isinya bayi Musa bisa lewat di depannya. Coba mikir, dia kecepatan, ya, kecepatan dikit, mungkin nggak akan lihat karena bayi keranjang itu belum lewat. Atau kalau dia terlambat sedikit, keranjang bayi Musa lewat, habis, nggak ada ceritanya. Inilah pengaturan Tuhan. Wih, hebat sekali, betul, mertul, luar biasa. Maka itu saudara dan saya harus menjadi penyelamat generasi ini. Ishak itu akan menjadi berkat buat dunia. Nah, kita mulai dengan kejadian yang unik. Coba kita buka Kejadian 18 ayat 1. Nah, di dalam keadaan Abraham rasanya sudah putus asa, gimana bisa dapat anak itu usia sudah setua itu. Nah, ada kisah yang unik, buat saya juga lucu. Kejadian 18 ayat 1. Ada judulnya enggak ya? Karena di Alkitab ada judul. Coba saya lihat, nggak apa-apa, jangan diganti. Ya, saya akan lihat dalam buku ini. Judul saudara menarik sekali. Ya, saya akan bacakan untuk saudara. Kejadian 18. Mulai ayat yang pertama, perikop itu. Oh, ada. Tuhan mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Betul Pak Filipus, Tuhan selalu tepat waktu. Maka itu asal kita nurut. Tadi pagi waktu saya landing, ada salah seorang anak kami di Nabire yang minta untuk jemput. Nah itu unik. Sampai tadi pagi 1 jam sebelum berangkat, ya, istri saya juga tanya, siapa nanti yang jemput? Itu aneh sekali. Setiap kali mau telepon orang ini, saudara ini, anak yang lain, kok rasanya Tuhan nggak gerakkan. Ya sudah. Tadi pagi 1 jam sebelum berangkat, salah seorang yang saya nggak harapkan, ternyata dia telepon. Dia bilang, Pak, jam berapa landing? Saya bilang jam segini. Saya jemput ya. Loh, saya kaget. Ini tanya Mama Louis. Dia juga tanya, saya juga belum jawab siapa yang tadi jemput. Saudara, ini temannya Aan juga yang dulu pernah sama-sama di Samarinda. Terus saya tanya, loh kok kamu bisa tiba-tiba telepon papa ini, kenapa? Loh, kan sudah lama saya nggak jemput papa waktu datang. Ya betul juga, memang sudah lama. Saudara, begitu dia jemput, saya sudah di mobil. Saya tuh tanya, kenapa tiba-tiba kok kamu ingin jemput papa?
Saudara, dia cuma mau bilang terima kasih. Bagaimana terima kasih? Nah, 2003 kira-kira menjelang akhir atau awal 2004, dia ingatkan cerita bagaimana dia bertemu saya. Nah, waktu itu saudara kita ini sudah putus asa hidupnya, mau bunuh diri karena masalah berat yang dia alami. Dia belum menikah waktu itu. Nah, nggak tahu bagaimana Aan ini cerita, ngapain kamu pakai macam-macam mau mati? Cari pendeta Daniel di Nabire, karena waktu itu dia sudah di Nabire. Nah, tapi dia akan malu, nggak pernah ketemu kok. Memang dia belum lama juga. Nah, suatu pagi saudara, saya keluar dari rumah ketua yayasan, jalan kaki saya menuju ke jalan besar untuk cari angkot. Nah, rumah ketua yayasan ini ada di sebuah lorong, ya, lorong bukan dari jalan besar. Dari jalan besar masuk ke jalan. Nah, dari jalan besar itu masuk lorong. Nah, saya keluar. Nah, lorong ini sempit, bukan lebar. Lebarnya kira-kira ya 5-7 meter, sempit jalannya. Nah, dan gak jauh dari jalan, bukan jalan besarnya itu. Begitu saya keluar menuju ke jalan itu untuk cari taksi, nah saudara ini lewat, dia naik motor dan dia dibonceng orang. Nah, jalan yang lebarnya kira-kira 5 atau 5 meter lah, nggak lebar kok. Dia tiba-tiba noleh ke kanan, yaitu ke arah saya jalan keluar menuju tempat dia lewat pakai motor. Nah, rupanya dia sudah tahu saya. Saudara bayangkan, dia ngelambaikan tangan. Nah, saya nggak sempat ngelambaikan tangan karena saya nggak tahu siapa orang itu. Tapi Roh Kudus bicara kepada saya, kamu temui orang itu dan selesaikan masalahnya dengan papanya. Oh ya? Nah, siapa dia? Wih, saya percepat jalan saya sebelum motornya hilang. Begitu saya belum sampai di jalan, motor dia lewat itu, dia putar balik. Nah, ketika dia putar balik, pas saya sampai di ujung jalan itu, dia tanya, Bapak Pendeta Daniel Alexander? Iya betul. Kamu siapa? Dia bilang, aduh sudah lama saya ini cari, karena Aan itu dari Samarinda pesan untuk ketemu Bapak. Oh ya, loh kamu kok bisa kenal Aan? Ya, kami teman di Samarinda. Oh ya udah. Nah, saya kan mau naik angkot, dia boncengan motor. Terus gimana ini? Ya udah, akhirnya saya, ya udah kalau gitu kamu ikut saya naik taksi, ayo pulang ke rumah saya. Ngomong aja di rumah. Nah, terus yang temannya itu disuruh pergi dulu, nanti ditelepon untuk jemput. Nah, saudara, sejak hari itu hidupnya berubah. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika tadi pagi dia maksa jemput saya, dia hanya mau bersyukur kepada Tuhan atas pertemuan yang tepat waktu itu. Bayangkan, itu cuma ukuran 1 detik loh, naik motor melewati lorong yang lebarnya cuma 5 meter. Itu walaupun kecepatan 30 km per jam. Nah, ngelewati lorong yang nggak sampai 5 meteran itu kan nggak sampai 1 detik hilang. Loh, kok bisa pas saya keluar rumah dari ketua yayasan, orang ini bisa lewat di ujung jalan itu. Nah, maka itu betul tadi Pak Filipus bilang tepat waktu. Oh ya, Tuhan selalu tepat waktu. Ini yang luar biasa kalau kita mau percaya kepada Tuhan. Jadi saudara kita ini hanya ingin mengingatkan kembali betapa baiknya Tuhan. Nah, dia bilang hidup ini nggak tahu jadi apa kalau hari itu saya nggak ketemu Papa. Dia bilang Tuhan itu ajaib. Nah, saudara, maka itu ayo hidup ini kita siapkan selalu jadi berkat untuk banyak orang yang ada di sekitar kita. Amin. Oke, buka Kejadian 18 ayat 1. Ya, ini judulnya menarik sekali ya, luar biasa.
Tuhan itu. Nah, maka itu saudara, dalam hidup ini penting sekali Tuhan pakai kita dengan waktu-waktu yang tepat. Ya, oke. Saya mau baca lagi. Ini supaya saudara ingat, disinilah Ishak itu dilahirkan. Nggak usah dibukaan, Papa aja yang baca. Ya, Tuhan mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Saya baca, unik ya, saudara lihat. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Terjemahan lain, Yahweh menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon-pohon tarbantin Mamre ketika ia duduk di pintu tendanya pada suatu hari yang panas terik. Oh, dari Melbourne hadir, puji Tuhan Rita. Ya, Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon-pohon keramat tempat ibadat di Mamre. Pada waktu itu hari sangat panas dan Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya di antara pohon-pohon tarbantin di Mamre, dan dia sedang duduk di pintu kemah pada waktu cuaca panas terik. Oke, ayat kedua. Apa tujuan Yahweh Tuhan menampakkan diri kepada Abraham? Ya, supaya kita tahu ayat 2. Ketika Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, ya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Oke, saya nggak usah baca terus, saudara tahu. Akhirnya Yahweh Tuhan menyampaikan pesan bahwa tahun depan, coba lihat ayat yang oke lah, karena waktu ya. Nanti saudara cari satu ayat. Dikatakan bahwa lalu Tuhan menyampaikan pesannya. Tahun depan Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Nah, tapi kondisinya ini loh saudara. Maka itu penting sekali. Izinkan saya mengatakan kalimat begini. Ishak, sebagaimana Tuhan Yesus, tidak hanya satu orang Ishak lewat Abraham, tapi percayalah Tuhan akan melahirkan Ishak lewat hidup kita. Saya ulangi, percayalah Tuhan akan melahirkan Ishak lewat hidup kita. Sebagaimana Tuhan memakai kita gerejanya untuk melahirkan Yesus lewat pelayanan kita, sehingga banyak orang diselamatkan. Saya ulangi, Ishak gak cuma Ishak anak Abraham. Tuhan akan mempercayakan kita anak-anak perjanjian, karena lewat kita juga akan dilahirkan anak-anak yang bukan karena keinginan manusia, bukan karena darah daging hawa nafsu manusia, tidak, tapi karena Tuhan yang mau melahirkan itu lewat hidup kita. Gak harus anak kandung, tidak saudara. Percaya ya. Nah, tapi Tuhan ingin kita punya pergaulan yang akrab dengan Yahweh Tuhan seperti Abraham. Oke, 2 ayat kita sudah baca, Kejadian 18. Siapa 3 orang itu? 1 adalah Yahweh Tuhan kita bersama 2 malaikatnya. Kita sudah tahu kisah itu. Nah, yang kita mau bahas, perhatikan ya. Ini unik. Maaf, jangan sampai ada yang mikir macam-macam kalau saya harus jelaskan dengan logika anak-anak. Biasanya Tuhan hadir, biasanya ya, ini kalau pakai segi agama atau segi rohani, biasanya kalau Tuhan hadir pasti harus suasana penyembahan, ya, harus suasana doa pagi, harus dalam suasana doa puasa. Bahkan kita sering dengan gitar, dengan musik,
dengan lagu, dengan apa kita berdoa, Tuhan Kau hadir untuk kami. Betul? Saya percaya semua kita pernah ngalami. Tapi kisah Abraham, ketika Ishak untuk terakhir kali dijanjikan hadir dalam hidup Abraham, itu suasananya santai. Puji Tuhan, ini salah seorang saudara dari Waingapu. Terima kasih Papa, jadi ingat bagaimana saya ketemu Papa. Puji Tuhan. Saudara, nah ini ada komen, saya nggak tahu siapa ini. Bagus. Jangan dibayangkan ya, hari panas terik Abraham sedang ngisis cari angin. Pasti bajunya gak rapi. Oke, saya akan bahas itu memang. Maka itu saya minta maaf dulu. Ya, ini yang kita mau tahu. Saudara, kalau Yahweh Tuhan hadir, Papa kita hadir. Tolong dicatat, tolong diperhatikan. Enggak pakai protokol. Ngerti ya kata pakai protokol? Enggak perlu pakai basa-basi, tidak. Papa hadir enggak perlu pakai acara-acara rohani, tidak. Maka itu agama, maaf, agama yang melakukan ritual-ritual yang aneh dengan maksud supaya yang Maha Kudus untuk mereka itu hadir. Tidak. Papa kita adalah satu-satunya Tuhan di seluruh dunia ini. Kalau hadirnya Dia tidak perlu pakai tata cara agamawi sama sekali. Katakan amin untuk itu. Lah lihat buktinya Abraham. Oke, saya mulai dengan logika anak-anak. Saya pernah jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Nah, saya lupa itu ada pengajaran apa. Pokoknya saya tanya ke anak-anak di 3 kelas yang berbeda, ya, yang agak dewasa, bukan yang kelas kecil. Nah, lucu, saya lebih percaya anak-anak. Nah, saya juga ingin tanya kepada saudara, seperti tadi saudara Bagus ini pasti nggak pakai baju. Oh, puji Tuhan, Bu Agatha baru gabung, sudah beres urusannya. Nah, saya tanya gini, anak-anak, Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Saudara tahu nggak jawaban? Hampir semua anak-anak dari 3 kelas yang saya tanya itu, jawabannya mereka berkata, Opa Abraham itu gemuk. Oke, saya percaya anak-anak karena pikiran mereka polos. Saya nggak tahu kenapa mereka mikir Abraham itu gemuk. Nah, sekarang pertanyaannya, awas ya, jangan mikir macam-macam. Ini logika anak-anak. Orang gemuk duduk di pintu rumah kepanasan, dan zaman itu nggak ada listrik, berarti belum ada kipas angin apalagi AC. Bagus, tadi kamu bilang bajunya nggak aturan. Bukan, malah saya percaya Abraham sedang tidak pakai baju, kepanasan cari angin kok. Nah, maaf ya, coba bayangkan sebentar. Maaf, orang gemuk kepanasan duduk di pintu kemah. Coba bayangkan sebentar, maaf, kira-kira model duduknya seperti apa? Maaf ya, ini cuma pikiran anak-anak saja. Bayangkan Abraham tidak dalam situasi dan kondisi rohani sama sekali. Tidak sedang berdoa, tidak sedang berlutut, tidak sedang menyembah, tidak sedang sujud, tidak sedang kepanasan cari angin di pintu kemah. Wow, yang Maha Kudus hadir, saudara, tanpa protokol, tanpa basa-basi, tanpa acara rohani, tanpa aturan macam-macam. Tuhan hadir. Maaf, saya minta saudara yang masih mencari Tuhan dengan tata cara agamawi, harus doa puasa, harus doa pagi, harus doa sekian jam,
harus doa begini, penyembahan harus doa yang macam-macam. Ayo kita belajar dari kisah Abraham ini. Berarti Tuhan kita yang Maha Kudus tidak mencari ritual dengan sikap tubuh. Tuhan mencari sikap hati. Mungkin hari itu sambil kepanasan cari angin, Abraham sedang mikir, ya, sedang mikir bagaimana ke depan ini. Masih ada 2 hari lagi, besok dan lusa, tahun yang aneh ini, tahun kembar ini, 2020 ini. Kita masih punya 2 hari lagi. Kalau saudara belum tahu tahun depan Tuhan mau apa dengan hidup kita, ayo pengalaman Abraham ini, ya, kita alami. Izinkan papa kita hadir dengan caranya sendiri. Aduh, ini ada yang nyapa saya di IG, Utama Andrian. Papa lupa nak, kamu itu siapa pakai nama Utama Andrian. Maaf ini ya, kabar baik begitu papa bisa ngajar saat ini. Terima kasih dari Melbourne komen. Terima kasih, kehidupan papi sangat menginspirasi generasi ini. Seperti Bapak Abraham di zamannya. Puji Tuhan. Baik, ya, yang dari Melbourne. Puji Tuhan semua saudara yang komen. Oke. Saudara, mari kita menyiapkan diri. Sebelum masuk 1 Januari ini, Papa ingin menunjukkan apa kepada kita masing-masing untuk tahun depan ini. Ya. Karena saya baca dulu komen, salah satu komen di Facebook. Kenapa ya saya bayangkan kok Tuhan yang Maha Besar begitu sabar, sedang manusia minta dihormati melebihi Tuhan, minta digelar karpet merah. Nah itulah sombong dia manusia itu, ya. Oke ya. Nah saya lanjutkan. Nah kita akan lihat ayat 9 Kejadian 18. Lalu kata mereka kepada Abraham, lagi sekali mereka itu adalah Yahweh Tuhan bersama 2 malaikatnya. Di manakah Sarah istrimu? Keren ya, Papa bisa begitu akrab. Terima kasih, Tuhan aja nggak sok-sokan ya, bagus. Tuhan aja begitu rendah hati mau menemui anaknya yang sedang nggak pakai baju kepanasan, bukan dalam situasi rohani sama sekali. Ayo saudara yang masih merasa sulit ketemu Tuhan, biar hari ini kita berubah. Papa kita bisa ditemui kapan saja, dalam suasana situasi sejelek apa istilah saya. Abraham ini contohnya. Saya ulang ya 9. Lalu kata mereka kepada Abraham, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, lihat, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu, tahun depan ya, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi nguping Sarah ini. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Istilah sekarang menopause, sudah lama. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahika aku setelah aku sudah layu atau menopause, sedangkan tuanku sudah tua. Nah, saudara ingat ayat 12 ini persis seperti Yohanes 1 ayat 13 tadi. Mana bisa? Hebat ya. Jadi Ishak itu dilahirkan bukan karena keinginan seorang laki-laki, bukan karena hawa nafsu, bukan. Sarah aja mengakui, mana bisa.
Dua-dua ini sudah nggak bisa apa-apa. Tapi Ishak tetap dilahirkan di dalam kemustahilan. Nah, yang menarik adalah kata tahun depan. Nah, tahun depan ini kurang 2 hari lagi. Saudara, tahun ini unik dan ngeri. Pertama kali dalam hidup manusia, ya. Biasanya ini orang-orang di Amerika, di Eropa, itu setiap awal tahun pasti sudah buat rencana. Kalau kita di Indonesia jarang yang buat rencana seperti orang-orang di Amerika atau di Eropa atau di Australia. Maksudnya begini, biasa, sebab sistem hidup di negara mereka beda dengan Indonesia. Liburan akhir tahun itu suatu kewajiban buat mereka, karena sudah bekerja sepanjang tahun dan libur. Nah, biasanya awal tahun itu mereka sudah siapkan, pesan tiket, pesan hotel. Kalau ada krus kapal pesiar mereka pesan juga. Saudara, oh sebentar. Tapi saudara, tahun 2020 ini menakutkan. Tidak sedikit atau hampir semua, kalau saya nggak berkata semua, saudara-saudara kita yang sudah punya planning awal 2020, tahun ini berubah semua. Karena tahun ini tahun yang unik, maka itu tidak ada orang yang berani buat planning untuk tahun 2021. Betul tidak? Menakutkan. Tapi percayalah saudara, kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, seperti yang baru kita baca di Kejadian 18 ini, sisa 2 hari ini mari kita mengizinkan Bapa di surga hadir dalam hidup kita, dan Dia menyatakan apa rencananya untuk kita masing-masing buat tahun 2021 ini. Walaupun ini menakutkan, ya kita belum pasti, tapi percayalah, Ishak akan dilahirkan lewat kita, dan Ishak itu akan jadi berkat besar buat dunia ini. Betul ya? Jadi ayo kita tunggu supaya apa yang Tuhan janjikan untuk kita. Terima kasih An, diulang lagi ya ayat itu. Ntar saya sambil sharing lagi Facebook saya karena terputus tadi. Nah, jadi percaya saudara, Papa ingin menyatakan dirinya buat kita, buat planning tahun depan kita harus ngapain dan kita harus bagaimana. Ya, puji Tuhan untuk itu. Maka itu kita nggak boleh takut, walaupun nggak ada kepastian buat tahun depan. Tapi percaya, rencana Papa atas kita luar biasa. Nah, apalagi kalau Ishak Tuhan berikan hadir lewat pelayanan kita, lewat hidup kita, baik pribadi maupun keluarga. Wah, dahsyat sekali hasilnya saudara. Maka dunia akan diberkati luar biasa lewat kita masing-masing. Oke? Nah, ini bukti. Kita buka Galatia pasal 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Kita melihat ayat ini untuk meyakinkan diri kita, ya, bagaimana Ishak itu bukan cuma untuk Abraham, tapi untuk semua orang. Ya. Sudah? Galatia 3 ayat 29. Oke. Perhatikan janji Tuhan ini. Woi, seru sekali. Dan jikalau kita, saya ganti langsung kata kita, adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham. Perhatikan, kalau kita ini milik Kristus,
maka saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Berarti ada darah Ishak juga, dan Ishak pun akan lahir lewat kita dan berhak menerima janji Tuhan. Wow, puji Tuhan untuk jaminan ini. Ya, ada yang tanya kepada saya di Facebook, tahun 2020 sudah berapa Pak Daniel melahirkan Ishak yang luar biasa? Oh, hebat sekali. Ya, ya oke, karena ada yang tanya, saya memberi kesaksian. Tanggal 24, ya, saya ada di Jakarta. Ada seorang dari Cikarang minta ketemu saya. Oke, pas hari itu memang saya kosong, pagi, sore saya baru ada pelayanan. Terus saya tanya, oh dari Munchen Nadir juga. Terus saya tanya, ketemu di mana? Dia nyebut satu mall. Nah, nggak jauh, kebetulan nggak jauh dari tempat anak saya. Saya nginep di tempat salah satu anak saya. Lalu saya ke sana dengan anak saya ini. Saudara, begitu saya sampai sana, ternyata dia terlambat, macet. Ya udah, berapa menit? Dia bilang, waduh, kira-kira 30 menit. Oh, ya udahlah. Saya bilang, nggak apa-apa, santai aja. Kebetulan saya bilang, saya mau cari sesuatu dulu. Istri saya pesen teh, maka saya pergi dengan anak saya untuk beli teh itu. Sudah dapat teh, cepat, kok masih ada waktu. Nah, baru putar sebentar, terus saya lihat satu gerai kopi. Nah, salah satu anak saya punya mesin kopi merek itu, tapi dia belum sempat beli kapsulnya, kopinya masuk mesin itu loh. Terus saya telepon dia, kebetulan ini papa di sini, oh ya titiplah, bilang gitu. Ya udah, saya beli sesuai pesenannya. Yang melayani ada 2, satu yang cewek bagian kasir, nah yang cowok ini yang ngambilin itu. Tahu Roh Kudus ngomong sesuatu. Oh ya, ya udah, sambil ngelayani saya tanya, karena saya tahu namanya ada di dadanya ya, boleh nggak Bapak minta nomor HP? Oh boleh. Untuk apa Pak? Nanti saya akan beritahu. Saudara, saya minta nomor HP. Nah selesai itu, pas yang cari saya datang, ketemulah kami, ngomong-ngomong, ya udah pulang. Nah terus sore sebelum saya berangkat pelayanan, saya kontak. Dia Muslim, saudara. Saya sampaikan apa yang Tuhan katakan. Ada 2 hal penting. Satu, dia mau hampir putus kuliah sebab jam kerjanya dikurangi banyak selama COVID ini. Sudah semester 4. Nah, Roh Kudus gerakkan saya, kamu lanjutkan kuliahnya. Baik. Yang kedua, nah ini masalah dengan ayahnya. 2 hal itu saya sampaikan, dia kaget, saudara. Kenapa saya bisa tahu? Saya cuma cerita. Karena 24 baru ketemu, 25, 26 kampus libur, 27, 28 minggu baru buka tadi kampusnya. Nah, saya baru dapat daftar dari kampus berapa harus dia bayar, karena rupanya dia sudah nunggak juga. Oh, cukup besar. Nah, tadi pagi waktu saya masih menunggu pesawat ada di Bandara Biak, saya bilang, coba kamu telepon kampus, boleh nggak Papa cicil karena uang sebesar ini berat. Tiba di Nabire dapat kabar, boleh dicicil 3 kali. Langsung saya bayar cicilan pertama itu. Saudara, dia nangis. Dia bisa kuliah lagi. Dia bilang, akhirnya dia manggil saya Papa. Saya nggak tahu kalau nggak ketemu Papa, nasib saya bagaimana sebagai anak yatim ini. Weh, hebat sekali Tuhan. Janji keselamatan Tuhan berikan. Nah, itu yang terakhir. Saya nggak ngitung yang bulan Januari, Februari, aduh terlalu banyak. Maka itu saudara, dalam hidup ini dekatlah dengan Tuhan, bersekutu yang manis dengan Papa di surga, maka dia akan banyak beritahukan kita apa yang kita harus kerjakan dalam hidup ini.
Jadi jangan lupa, saudara dan saya yang milik Kristus Yesus adalah milik Abraham. Berarti kalau kita milik Abraham, kita juga berhak terima janji-janji Yahweh Tuhan kepada Abraham. Itu juga janji kita. Nah, salah satu janjinya adalah Ishak lahir lewat hidup kita. Dan kalau Ishak lahir, maka lahirlah Daud dan seterusnya. Sekarang bayangkan saudara, kalau dalam hidup kita, lewat hidup kita akan lahir Ishak-Ishak dan akan menyelamatkan dunia ini. Tapi jangan lupa, ujian Abraham yang terakhir, ujian akhir Abraham, masih ingat ya? Ishak diminta balik oleh Yahweh Tuhan yang menjanjikan. Wah, ini luar biasa. Saudara, semua kita tahu kisah ini, bagaimana Ishak diminta balik. Ishak itu anak yang taat. Ingat ya, waktu sudah jalan sampai ke Gunung Moria, Ishak kan tanya, "Pak, mezbahnya sudah ada, kayu apinya ada, dombanya mana?" Ayo, kalau kita jadi Abraham, aduh, mau ngomong apa pada anak ini? Yang hebat inilah Ishak itu. Dia diikat setelah dia tanya, "Pak, mana korbannya? Dombanya mana?" Dia tanya kepada bapaknya. Abraham gak jawab. Ayo, kalau saudara dan saya jadi Ishak, kalau Ishak itu model kayak kita, terus papa kita ikat tangan kita, terus kita diangkat, ya, ditaruh di atas mezbah yang sudah ada kayu bakarnya itu. Maaf ini, ayo, kira-kira kalau Ishak model kita protes, teriak-teriak, lari, ya terserah kita lah. Ya pasti lari. Loh, bagaimana ini? Kok bisa begitu? Tapi Ishak ini nurut. Ishak ini diam saja. Alkitab menulis ketika Abraham sudah mengangkat pisaunya untuk mengorbankan Ishak. Ingat ya, sudah diangkat itu pisaunya. Abraham taat, Ishak diam saja. Hal terakhir, supaya kita bisa mendengar Tuhan bicara kepada kita. Untuk tahun depan Tuhan mau ajak kita, bawa kita ke arah mana dan kemana. Yang pertama tadi, miliki hubungan yang akrab dengan Bapa di surga, sehingga dalam situasi santai kita pun tetap bisa mendengar Tuhan berbicara. Jadi yang pertama, Abraham itu dekat dengan Tuhan. Oke? Nah, Papa hadir. Ketika Tuhan hadir dalam hidup Abraham, disitulah Tuhan menyampaikan pesan itu. Ya. Nah, yang kedua, supaya Tuhan bisa bicara kepada kita, pesan apa yang harus disampaikan? Hiduplah seperti Abraham. Ujian akhir, Ishaknya diminta, dan Abraham taat. Belajarlah seperti Ishak. Ketika dia sudah dibaringkan di atas mezbah untuk dikorbankan, dia melihat pisau di tangan bapaknya sudah siap untuk membunuh dia. Alkitab tidak menulis Ishak berontak, Ishak lari, Ishak berteriak. Tidak, dia diam. Dia menyerah. Dia pasrah. Saudara, inilah kunci yang harus kita miliki memasuki 2021. Iman Ishak dan iman Abraham, ketaatan Abraham dan ketaatan Ishak.
penyerahan mutlak Abraham kepada Yahweh Tuhan dan penyerahan mutlak Ishak kepada papanya akan menjadi kunci utama kita masuk tahun 2021 dengan kemenangan. Saya ulangi lagi, terima kasih Papa. Walaupun gak ada kepastian, apalagi saudara, ketika awal Desember dunia sudah mulai bersukacita karena vaksin sudah mulai dicoba dan digunakan. Seminggu sebelum Natal dunia dikagetkan corona ini bermutasi jadi lebih ganas. Inggris kena pertama kali dan kedua Afrika Selatan. Maka dalam 2 hari ini dunia tegang lagi. Jepang sudah menutup pintu sepanjang bulan Januari, tidak boleh ada orang luar masuk Jepang. Indonesia menutup diri 1 sampai 14 Januari. Dan banyak negara di dunia mengunci. Artinya vaksin yang sudah disiapkan harus diganti lagi. Bayangkan. Tapi saya harap saudara jangan ada ketakutan menghadapi ini. Maka itu kuncinya adalah hidup Ishak. Satu pribadi, seorang anak yang begitu penuh penyerahan kepada bapaknya. Seorang anak yang gak takut dikorbankan. Seorang anak yang taat. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Jeki Misa yang mengundang kita untuk belajar tentang Ishak saat ini. Ternyata pengalaman hidup Ishak yang penuh ketaatan, penuh penyerahan, itulah kunci kemenangan kita masuk tahun 2021. Hati-hati, harus berjaga-jaga penting, tapi takut itu tidak. Awas, jangan ada ketakutan dalam hidup kita. Maka itu kalau kita sudah punya iman Ishak, punya penyerahan Ishak, punya penyerahan Abraham juga, oh luar biasa perlindungan Tuhan atas hidup kita. Papa terima kasih. Kami siap masuk tahun 2021. Secara fakta dunia sedang ketakutan, tidak tahu mau bagaimana. Tapi hari ini Tuhan membawa kami belajar tentang Ishak. Kami mau. Maka itu saudara, di dalam hidup ini, kalau Tuhan mengizinkan ujian seperti Abraham kita alami, ucapkan syukur. Siapa dan apa Ishak di hidup kita? Saya ulangi, siapa dan apa Ishak di hidup kita? Temukan itu, baik hidup pribadi maupun hidup keluarga. Temukan. Apa itu Ishak? Sesuatu atau seseorang yang sangat berharga di hidup kita. Nah, biasanya uang itu, biasanya uang. Beranikah Tuhan kita izinkan menguji kita seperti Tuhan menguji Abraham, minta Ishak dan Abraham rela memberikannya. Maka kalau kita bisa hidup seperti Ishak, seperti Abraham, penuh penyerahan, penuh ketaatan, nggak usah takut. Terima kasih Papa, janji itu juga berlaku buat kami semua. Terima kasih untuk tahun baru, tahun yang penuh kemenangan. Kami nggak perlu takut apa-apa dalam hidup. Kami hanya perlu berserah dan percaya. Roh Kudus menolong kita semua supaya memasuki tahun baru ini kita hidup penuh kemenangan. Puji Tuhan. Jadi Ishak nggak cuma kita pelajari, ayo kita teladani. Jadilah Ishak. Ishak itu betul, Yahweh Tuhan sendiri sudah menuntun kita melewati tahun yang ngeri ini. Maka Papa yang sama yang sudah menuntun kita sepanjang 2020, Dia akan melanjutkan tuntunannya untuk kita di tahun 2021 dengan hidup yang penuh penyerahan, penuh ketaatan, dan tidak takut, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Papa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.